Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Indar Parawansa Aliu dengan NIM 151420080 dari kelas 3C jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep esensial geografi. Sebelum kita akan mempelajari tentang 10 konsep esensial geografi, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pengertian geografi itu sendiri. Apa sih itu geografi? Jadi, geografi adalah studi tentang bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti penduduk, fauna, flora, iklim, udara, dan segala interaksinya. Geografi juga mempelajari tentang berbagai hal di permukaan bumi, di luar bumi, bahkan benda-benda di luar angkasa pun turut menjadi objek kajian geografi. Sebab geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphien yang berarti tulisan. Sehingga saat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi. Secara umum, ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena dan manusia di permukaan bumi. Sementara dari segi terminologi, pengertian geografi secara umum adalah ilmu yang dipakai untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan permukaan bumi. Selanjutnya yaitu konsep geografi. Geografi memiliki dua konsep, yaitu konsep dasar dan konsep esensial. Konsep dasar sering juga disebut sebagai konsep utama yang menggambarkan esensi atau hakikat suatu ilmu. Sementara konsep esensial adalah konsep penting yang perlu dikuasai oleh pelajar sesuai dengan tingkat kemampuan di jenjang pendidikan. Konsep esensial dalam geografi berguna untuk menggambarkan corak abstrak fenomena esensi dari objek material di kajian ilmu tertentu. Maka konsep esensial adalah elemen penting dalam memahami fenomena yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep esensial geografi merupakan ungkapan atau gambaran abstrak mengenai fenomena esensial dari objek kajian geografi. Di antaranya yaitu konsep lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai gunaan, interaksi atau interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Lalu, apa saja sih 10 konsep esensial itu? Jadi, yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomi bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif yaitu lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta sampai Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya yang diperlukan dalam angkutan. Contohnya jarak Jakarta sampai Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi di suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Contoh lainnya yaitu ketika kita berada di pedalaman hutan, maka menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjangkau suatu tempat. Yang keempat yaitu konsep morfologi. Morfologi adalah perwujudan dari wujud permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Konsep morfologi juga bisa diartikan hubungan antara bentuk bumi dan aktivitas manusia. Contohnya, masyarakat di daerah dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Yang kelima, konsep aglomerasi. Aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Contohnya, pengelompokan daerah industri, di mana 80% industri di Indonesia terletak di Kota Bandung, dan selebihnya tersebar di seluruh tanah air. Yang keenam, konsep nilai kegunaan. Maksud dari nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup atau penduduk, yang tidak sama sekali tergantung pada kebutuhan yang bersangkutan yang sifatnya relatif, di mana satu dengan lainnya pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Contohnya, tempat wisata. Bagi wisatawan merupakan tempat untuk berekreasi,
Namun bagi pedagang tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Yang ketujuh yaitu konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Fenomena alami misalnya aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Yang kedua yaitu fenomena sosial budaya, misalnya permukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian, jenis rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedelapan, konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Contohnya, daerah di pegunungan sebagai daerah pertanian yang menghasilkan sayur. Contoh lainnya, masyarakat di daerah pegunungan menggunakan baju yang tebal, berbeda dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai yang gemar menggunakan kaos oblong. Yang kesembilan yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barat dan jasa, komunikasi persebaran dan ide, dan lain-lainnya. Contohnya, gerakan orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti pergerakan penduduk berupa sirkulasi dan migrasi. Dan yang ke-10, konsep keterkaitan ruang. Konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang, yaitu konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah lainnya. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain, atau adanya saling berkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan sosial hidupnya. Dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di suatu tempat dengan gejala lain di tempat lainnya. Contohnya, Jakarta digenangi banjir akibat hujan. Deras yang terjadi di daerah Bogor. Setelah mendengar materi konsep esensial tadi, mari kita simak video berikut ini.
tadi adalah tambahan materi dari konsep esensial geografi. Terima kasih, hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.